Kesimpulannya adalah, jika kalian berdua ingin beli gembok, jangan di toko material, mendingan beli gembok di tempat saya aja. Saya jual gembok second, no box, ori, no COD, nego tipis. Jual karena butuh uang, kondisi 85%, lecet akibat pemakaian biasa. Boleh dagang gembok juga? Nggak usah mancing. Pak Tur. Dewi. Pak Tun, Bu, saya minta tolong. Saya mau tanya sekarang itu tanggal berapa, nggih? Waduh, tanggal berapa ya? Sebentar, tak ke dalam dulu. Pak! Mau kemana? Ini lihat kalender di dalam disuruh Dewi. Kagak boleh. Wi, ampun dah. Lu ngapain lu? Kagak sopan lu, nyuruh-nyuruh laki gua. Loh, saya nyuruh Pak Tur ya? Oh iya, saya tuh nggak nyuruh, Mak. Saya cuma minta tolong. Sama itu, nyuruh minta tolong, Mak. Bagaimana nyuruh ngapain lu? Nyuruh lihat tanggalan. Makanya doa makan jangan dipakai ke kamar mandi. Salah bacanya lu itu. Lu ngapa jadi bodoh amat? Buka tuh di handphone, ada tanggalan. Oh, bilang dong. Kalau harus lihat tanggalan dari handphone. Aku pinter. Monggo Pak Tur sekarang dilihat tanggal berapa? Ampun dah. Mau ngapain lo, Pak? Wi, masih nyuruh aja lu. Lu gak bisa lihat sendiri. Pak Tur. Mau cari. Ternyata pernikahannya Bu Ani sama Mas Ismet itu tinggal seminggu lagi. Saya harus ke pasar untuk memastikan hal-hal yang belum pasti menjadi pasti. Jadi Pak Tur, saya minta tolong lagi. Saya mau titip. Nitip lagi. Nyuruh lagi. Bentar Tomak, saya belum selesai ngomong. Ini loh, saya mau titip Pak Tur. Titip tolong bayarin kontrakan saya. Maksud saya titip kontrakan saya titip jahitan saya mau ke Genjing sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan Pak. Wi. Pintu tuh, belum ditutup tuh. Nggih, Dewi. Ampun. Geng, dia mau kemana? Untuk pintu disuruh Dewi ya. Rajin amat sih, gak usah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahalazim. Lu nggak lihat nih jam berapa sekarang? Jangan sampai lu berdua termasuk orang-orang yang merugi karena lu pada ngelalain sholat. Jangan Bang Tommy. Lu kenapa lu? Sampai telat sholatnya, sampai nggak ikut berjamaah. Pasti gue curiganya lu pada sibuk di kios kan, ngurusin dagangan lu. Enggak Bang Tommy, saya sama Toto habis dari klinik. Siapa yang sakit? Jadi begini Bang Tommy, Bang Ovi. Tadi pas kita lewat, Wan Faruk pingsan di warung Haji Boim. Terus Haji Boim minta tolong kita ngantarin ke klinik. Faruk, dia mah pasti acting dia mah. Udah Tom. Faruk emang pingsan kenapa? Tadi sih katanya Wan Faruk pingsan karena ngeliat Dek Fatin gitu Bang. Ini meeting darurat. Kita bertiga dalam keadaan bahaya. Ada apa, Mbak? Saya ingin mendata persiapan kalian menuju pernikahan kalian. Apakah kalian sudah siap secara material maupun imaterial? Karena ternyata ada pihak dalam yang ingin mengintervensi pernikahan kalian sehingga pernikahan kalian bisa terancam batal. Kalau pernikahan kalian berdua batal, kita bertiga akan kena denda penalti sebesar 25 juta. Dan ini sah karena sudah tercantum dalam MOU yang sudah ditandatangani. Emang tanda tanganin siapa Bule? Lah ya boleh. Lah Bule yang tanda tangan kenapa kita yang kena denda? Nah kalau pernikahan kalian berdua itu batal, saya juga akan terkena denda yang lebih besar daripada denda penalti kalian berdua. Nama baik saya terancam hancur. Nama baik saya harganya jauh lebih mahal daripada 25 juta. Kalau nama baik saya menjadi jelek, di mana saya harus balik nama? Di Samsat aja, Mbak. Biro jasa aja Bu Ani. Tapi Samsat lebih deket. Biro jasa lebih cepet Bu Ani. Posisi,
Kenapa jadi ngomongin balik nama STNK? Ini menyangkut nama baik saya. Kok malah berantem sendiri? Maaf Bule, abis Bu Ani duluan tuh. Tapi kamu nanggepin. Bu Ani. Pokoknya laki-laki selalu salah ya. Bos Ike, bisa kita kembali ke topik pembicaraan kita? Untuk itulah, saya ingin bertanya kepada Bu Ani dan Mas Ismet. Apakah Samsat sudah buka? Apakah kalian sudah siap? Wan, yang sabar ya Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah Faruk, lagu-laguan amat lu. Pakai didorong-dorong pakai kursi roda, malas jalan lu. Sombong bener, lagu lu kayak raja zaman dulu lu. Emang ini kata Raja Firaun, Bang Tommy. Mohon maaf nih sebelumnya. Wan Faruk dari kemarin itu kagak ngomong. Mohon maaf ya. Jadi ceritanya gimana sih nih? Kok pakai info segala? Kayak kursi roda lagi. Sudahlah kau Ferguson. Kamu cukup diam saja. Wan Faruk diinfus itu gara-gara dari kemarin kagak mau makan. Makanya dokter menyuruh saya untuk memberikan infus ini kepada beliau. Udahlah. Ruk, udah biasa aja jangan lebay. Lama-lama makin jago acting lu. Kalau gue pikir-pikir makin mirip sama Jackie Jima lu. Waduh, udah biasa aja. Udah Tom, kesian yang domain mulu. Buk, lu jagain yang bener ya. Jangan sampai kenapa-napa. Jangan tinggalin, bahaya. Ya udah kalau kayak gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lu gosok. Tuh kan, Vi. Lu lihat barusan. Itu yang gue takutin kejadian sama Pak Ang. Sama persis kayak Faruk ntar begitu. Lalu pakai sama-samain sama Faang. Ya Faang jelas beda lah sama Faruk. Faruk mah lebay, lu lihat tadi tuh lebay. Justru itu yang gue khawatirin, Vi. Kalau orang yang kuat menahan kesedihan nih, pasti di dalamnya itu ada sesuatu yang bikin dia rapuh. Nih gue contohin dah biar lu paham deh. Nih, lu tahu kan kaleng kerupuk kan? Kaleng kerupuk tuh kuat banget nih, dari besi keras. Tapi di dalamnya kerupuk itu lembut, nggak sekuat luarnya. Kalau tuh kaleng lu goyang-goyang, nah tuh kerupuk isinya pasti hancur lebur. Gua takut hatinya Paang kayak gitu, Vi. Iya. Ngerti kagak lu? Gua jadi lapar ngomongin kerupuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, gua ditinggal. Ya Bule, semuanya udah bisa dianggap beres. Tapi Bule, masih ada yang kurang. Mahar kambingnya Bule. Bantuin Ismet Bule. Mas Ismet, tak kasih tahu. Satu-satunya cara kalian berdua itu harus minta bantuan supaya pernikahan kalian itu dimudahkan dan dilancarkan. Ismet udah minta bantuan sama Bapak Boim Bule. Bukan minta bantuan sama Pak Haji Boim. Sama Mama Ismet juga udah Bule. Bukan sama Bu Romlah. Saya sih udah bilang sama ibu supaya maharnya dikurangin. Bukan sama Bu Iin juga. Terus harus minta bantuan sama siapa Bule? Sama penulis. Penulis. Nggak usah mancing. Minta bantuan itu ya sama Tuhan. Tuhan itu memberikan kita kesulitan sudah beserta kemudahannya. Ibaratnya kalau Bu Ani sama Mas Ismet itu beli gembok di toko material. Kalian kan tidak hanya mendapat gemboknya, tapi juga mendapatkan kuncinya. Dapat 2 lagi beserta kunci serepnya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jika kalian berdua ingin beli gembok, jangan di toko material, mendingan beli gembok di tempat saya aja. Saya jual gembok second, no box, ori, no COD, nego tipis. Jual karena butuh uang, kondisi 85%, lecet akibat pemakaian biasa. Bule dagang gembok juga. Nggak usah mancing. Ini tuh untuk nolong kamu. Tadi katanya butuh pertolongan. Kita jual apa yang bisa kita jual, pokoknya tetap semangat. Mau dibantuin dah? Nggak usah batin.